Benar, ibu kota Nusantara di Kalimantan. Hello Teknolovers, Presiden Joko Widodo kembali bertandang ke bumi Katulistiwa, Kalimantan Barat pada akhir November 2022 kemarin. Kunjungannya kali ini dalam rangka meresmikan pembukaan Bahau Bide Bahana Tariu Borneo Bangkule, Rajang atau TBBR atau Temu Akbar Pasukan Merah. Tapi nih guys, kali ini ada yang menarik perhatian publik, yakni ketika Jokowi disambut oleh lautan warga suku Dayak, di mana ribuan masyarakat kompak berpakaian serba merah menyambut kedatangan Jokowi. Selain itu, sosok pemimpin dari kelompok ini juga menjadi sorotan. Banyak yang penasaran dengan sosoknya. Organisasi apa TBBR ini? Yuk langsung saja simak ulasannya berikut ini. Suku Dayak mempunyai populasi 6 juta orang yang tersebar di 3 negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Populasi Dayak terbanyak berada di daerah Kalimantan, Indonesia, dengan jumlah mencapai 3,1 juta jiwa. Masyarakat suku Dayak dikenal memiliki kepatuhan terhadap adat dan juga warisan para leluhur yang terjaga dengan rapi. Layaknya suatu negara, suku Dayak mempunyai 44 serdadu, yaitu pasukan merah bernama Tariau Borneo Bangkulu Rajang, yang dipimpin oleh Panglima Jila bernama asli Agustinus Jila. Nah, sosok Agustinus Jila ini menjadi pembahasan publik pasca berbicara di hadapan Presiden Joko Widodo pada 29 November 2022 kemarin. Dikutip dari Tribun Pontianak, Panglima Jila lahir pada 19 Agustus 1980 di Toho, tepatnya di Desa Sambora, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat atau Kalbar, Indonesia. Masa kecil Agustinus atau Jila ini bisa dikatakan kurang beruntung. Panglima Jila memiliki kekurangan di mana lidahnya suka keluar dan kondisi tubuh, perut buncit. Pasalnya nih, kondisi tersebut membuat banyak orang yang tidak menyukainya. Panglima yang dikenal lantaran orasinya di mana-mana ini, rupanya dulu juga mempunyai keterbatasan berbicara lantaran gagap yang dideritanya semasa kecil. Kendati mempunyai kekurangan, Panglima Jila kemudian terpilih menjadi Panglima Adat suku Dayak. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Selain karena takdir dari Yang Maha Kuasa ya, ternyata Panglima Jila merupakan sosok anak keturunan seorang Panglima Dayak, yang merupakan cucu dari Panglima Dayak yang sangat dipandang dan dihargai pada masa kerajaan dahulu. Oleh sebab itu, ia cukup dihormati di tengah masyarakat suku Dayak. Selain itu, aura magis tertanam di tubuh Panglima Jila lewat kulit penuh tato khas suku Dayak. Jila bahkan disebut mempunyai kesaktian ilmu kebal dan juga menguasai seni bela diri tradisional Dayak. Bagi masyarakat suku Dayak, Panglima Jila merupakan sosok tokoh keadilan dan bertanggung jawab penuh atas adat budaya suku Dayak. Walaupun memiliki postur tubuh yang tidak besar, Panglima Jila mempunyai semangat juang dan keberanian yang luar biasa besar dalam hal memperjuangkan hak-hak sukunya di tanah adat leluhur. Banyak hal yang sudah ia perjuangkan, salah satunya adalah menyatukan bangsa Dayak atau suku Dayak setanah Kalimantan melalui modal tekad dan kemauan yang besar. Sosok Panglima Jila sering muncul dalam aksi massa yang bersinggungan langsung dengan masyarakat adat lewat pasukan merahnya. Nah, itulah yang membedakan ia dengan Panglima sebelumnya. Sejumlah persoalan yang membuat suku Dayak dirugikan. Panglima Jila menjadi orang yang berdiri di garda terdepan untuk menuntaskan masalah tersebut hanya dengan bermodalkan keberanian dan kemampuannya dalam beradu argumentasi. Meskipun begitu, Panglima Jila menyadari semua itu hanya titipan. Ia tidak sombong, tidak juga semena-mena. Sebaliknya, Panglima Jila dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan selalu mengutamakan kedamaian satu sama lain. Ia justru sangat ramah, murah senyum, serta peduli dengan masyarakat di lingkungannya. Sosok Panglima Jila kan merupakan pimpinan pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau disingkat TBBR. Apa kalian gak penasaran dengan organisasi ini? Kalau aku sih penasaran ya. Pasukan TBBR ini adalah sebuah organisasi kemasyarakatan adat suku Dayak yang bergerak di bidang pelestarian adat dan budaya. TBBR ini kemudian hadir untuk berusaha terus mempertahankan tradisi untuk mendorong masyarakat suku Dayak bersatu, maju, dan martabat. Ya kan, memang pada dasarnya ribuan bahkan ratusan tahun lalu, hukum adat telah hidup di tengah-tengah masyarakat, jauh sebelum terbentuk negara dan kemudian membentuk sebuah aturan atau hukum. Pasukan merah ini beranggotakan sekitar 48.000 orang anggota yang tersebar di seluruh tanah Kalimantan.
Bersama pasukan merah, Panglima Jilah mampu menghidupkan kembali tradisi dan adat istiadat suku Dayak yang sudah mulai tenggelam dimakan zaman. Lewat organisasi ini juga, Panglima Jilah bisa mengajak generasi milenial untuk ikut terlibat dalam melestarikan tradisi dan budaya asli suku Dayak. Tidak hanya itu, melalui pasukan merah ini mereka mampu melestarikan dan melindungi hutan-hutan di Kalimantan dari para perusahaan asing. Berarti seharusnya pasukan merah menolak pembangunan IKN dong, karena itu adalah pintu masuk perusahaan asing. Perlu diketahui, pasukan merah suku Dayak ini adalah sekelompok orang yang setia kepada Pancasila dan NKRI, juga anti radikalisme. Pasukan elit ini mempunyai struktur mulai dari tingkat kecamatan sampai Dewan Pengurus Pusat atau DPP. Oh iya, apakah kalian tertarik untuk bergabung? Nah, bagi calon anggota pasukan merah suku Dayak tersebut harus mengikuti serangkaian ritual pembersihan dengan cara dimandikan oleh pengurus pasukan merah yang memiliki kemampuan spiritual. Kedatangan Jokowi. Nah, kedatangan Jokowi di Pontianak dikawal langsung oleh pimpinan pasukan merah, yakni Panglima Jilah. Panglima Jilah menyebutkan bahwa Tariu, Borneo, Bangkulu, Rajang siap menjaga Indonesia dan juga mengawal Pancasila. Pasukan merah juga satu komando dalam mengawal Jokowi. Bahkan nih, Panglima Jilah mengatakan kalau pihaknya siap mendukung penuh pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur atau Kaltim. Cie yang lagi cari muka biar didukung pembangunan IKN-nya? Ups. By the way, hal itu sudah berhasil. Tuh kan, udah dapat dukungan. Adapun ritual adat yang dilakukan diantaranya memohon kepada Jubata agar supaya negara kesatuan Republik Indonesia semakin baik dan maju, serta perlindungan dari Jubata supaya tanah ini bisa terus sejahtera dan juga masyarakatnya semakin makmur. Demikianlah ulasan mengenai Panglima Jilah yang jadi sorotan belakangan ini. Oke, sebelum meninggalkan halaman, jangan lupa klik tombol like dan komen ulasan ini, serta jangan lupa share video ini. Sampai jumpa!